Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sungguh mencintai saya, Anda, dan kita semua. Kita saat ini memasuki tahun liturgi yang baru. Sebentar lagi akan memasuki tahun liturgi yang baru. Itu artinya bahwa kita akan memasuki masa Advent, masa penantian akan Juru Selamat yang kita rayakan dalam perayaan Natal yang tidak akan lama lagi. Advent menjadi satu masa wajib bagi kita, khususnya kita bagi orang Katolik, di mana masa ini harusnya kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah dengan menghidupi nuansa penantian, di mana kita tidak serta-merta merayakan Natal begitu saja sesudah memasuki bulan Desember. Tetapi kita sungguh menghormati dan menghayati masa persiapan untuk Natal, yaitu Advent. Hari raya Natal yang agung itu memang sangat layak untuk disambut dengan persiapan yang matang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu unsur khas dalam masa Advent adalah Corona Advent. Corona Advent adalah sebuah lingkaran dengan daun cemara yang hijau dan di atasnya diletakkan 4 lilin yang setiap minggunya akan dinyalakan satu persatu. Keempat lilin itu akan menyala pada minggu keempat Advent, menandakan bahwa kelahiran Sang Juru Selamat semakin mendekat. Gereja Katolik memiliki tradisi untuk memasang Corona Advent bahkan dalam ruang liturgi gereja. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah dalam gereja kita beberapa minggu ini akan ada yang namanya Corona Advent. Biasanya diletakkan di wilayah panti pengimaman agar kita bisa sungguh dapat melihatnya. Kali ini dalam video ini saya mengajak kita untuk melihat sejarah Corona Advent. Dan salah satu yang menarik di sini adalah bahwa menurut salah satu sumber yang juga banyak diyakini bahwa Corona Advent ini yang dipakai dalam gereja Katolik justru bermula dari kebiasaan seorang pendeta Protestan aliran Lutheran. Ya, itulah salah satu kisahnya bahwa tradisi itu yang kita hidupi ini justru bermula dari seorang pendeta Protestan. Itu terjadi tepatnya di kota Hamburg, Jerman, sebuah kota pelabuhan. Saat itu ada seorang pendeta Protestan aliran Lutheran bernama Johann Heinrich Wicken. Pendeta ini sekaligus menjadi pemimpin sebuah rumah bagi anak-anak terlantar, anak-anak jalanan dan yatim piatu. Perayaan Natal adalah hari yang sangat dinantikan oleh anak-anak ini. Mereka kerap bertanya pada pendeta itu, kapan Natal akan tiba? Kapan kami akan menerima kado Natal? Suatu kali menjelang Natal, pendeta ini mendapat suatu ide gemilang dalam rangka menyambut Natal. Untuk semakin menghidupkan kegembiraan para anak, pendeta itu memasang sebuah lingkaran kayu berdiameter sekitar 2 meter di panti asuhan itu. Dia mengambil roda gerobak dan menempelkan lilin ke sana sebanyak hari Advent pertama hingga malam Natal. Di atasnya setiap hari dihidupkan sebuah lilin sejak tanggal 1 Desember hingga tanggal 23 Desember. Sehingga pada hari menjelang Natal telah terpasang sekitar 23 lilin bernyala. Di kemudian hari, lingkaran itu dililiti dengan daun hijau dari sejenis pohon cemara. Untuk hari biasa dipasang lilin kecil berwarna merah, sedangkan untuk hari Minggu dipasang lilin yang lebih besar berwarna putih. Dengan Corona Advent ini, anak-anak panti asuhan ini akhirnya tahu berapa hari lagi Natal akan tiba. Dengan Corona Advent ini juga mereka terbantu untuk semakin mahir berhitung. Perlahan-lahan Corona Advent ini menjadi cikal bakal yang dihidupi oleh tradisi-tradisi lain dan termasuk dalam penghayatannya akan kesiapan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat pada hari Natal. Cahaya dari lilin-lilin itu semakin dimengerti sebagai cahaya yang dibawa Kristus, dan ini sangat cocok dengan situasi saat itu di mana perayaan Natal biasanya jatuh pada musim dingin di mana siang hari lebih gelap daripada biasanya dibanding musim-musim yang lain. Nah, ide atau penemuan pendeta
ini semakin tersiar dan menarik perhatian seluruh orang Eropa, dan kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Namun karena ukuran asli dari Corona Advent pertama ini terlalu besar, maka keluarga-keluarga yang meniru tradisi ini kemudian mengubahnya dengan membuat Corona Advent yang lebih kecil dengan hanya 4 lilin saja. Khususnya sejak tahun 1860, semakin banyak keluarga yang memasang Corona Advent di rumahnya. Bahkan bukan hanya oleh keluarga Protestan, melainkan juga diikuti oleh keluarga Katolik yang ada di Jerman saat itu. Salah satu sumber mengatakan bahwa pada tahun 1925, untuk pertama kalinya Corona Advent dipasang di salah satu gereja Katolik, yaitu di Cologne, dan tahun 1930 untuk pertama kalinya dipasang di gereja di Munich. Dan setelah Perang Dunia Kedua, tradisi Corona Advent ini kian menyebar ke seluruh dunia. Tradisi Corona Advent ini memang menjadi salah satu kekhasan gereja di Jerman, termasuk gereja Katolik Jerman. Karena itu dalam salah satu kesempatan, pernah seorang wartawan mengambil gambar situasi di ruang kerja Paus Benediktus ke-16 kala itu, yang masih menjabat Paus waktu itu. Dia adalah seorang Jerman, dan menjelang Natal di kantor tempat dia bekerja dipasang satu Corona Advent dengan warna khas Corona Advent Jerman, yaitu lilinnya berwarna merah. Inilah ciri khas dari gereja Katolik Jerman yang diduga kuat merupakan asal muasal dari Corona Advent itu. Nah, selain kisah dari Jerman itu, ada juga kisah yang diduga juga merupakan awal mula dari Corona Advent, yaitu kisah dari bangsa Skandinavia yang waktu itu dalam kekafiran mereka sudah menggantungkan sebuah lingkaran yang terbuat dari jerami atau daun pohon di pintu rumah mereka atau di pintu kandang ternak mereka, dengan harapan bahwa mereka dan juga ternak mereka akan terhindar dari roh-roh jahat yang masuk, dan juga lingkaran itu dianggap sebagai pembawa rezeki. Tentu keyakinan ini tidak lagi secara langsung dipakai pada Corona Advent, keyakinan tahayul ini. Namun itulah salah satu juga yang diduga kuat merupakan cikal bakal dari Corona Advent. Dengan saat ini mereka banyak dipasang di depan pintu, juga menjadi suatu tanda selamat datang, ucapan selamat datang, dan dibuat di depan pintu. Kisah lainnya menyebutkan bahwa Corona Advent ini adalah berawal dari kebiasaan para pekerja pada abad pertengahan yang mencabut roda pedati mereka karena mereka tidak bisa bekerja pada musim dingin, dan roda itu disimpan di rumah, digantungkan di atap atau dekat cerobong asap. Lambat laun, roda pedati yang digantung ini kemudian dimengerti sebagai matahari yang dirindukan agar segera mereka dapat bekerja dan selesailah musim dingin. Matahari ini kemudian pelan-pelan ditandai dengan daun-daun yang hijau sebagai tanda harapan akan kembalinya matahari di musim semi. Sumber lain mengatakan bahwa tradisi Corona Advent sudah ada sejak abad pertengahan yang dimulai dari keluarga-keluarga Kristiani. Demikianlah ada banyak kisah perihal Corona Advent. Dalam direktorium ulah kesalehan yang kita punya juga tidak terlalu jelas disebutkan sejarahnya. Kebudayaan Corona Advent semakin dihidupi dalam gereja Katolik, bahkan masuk dalam liturgi Katolik. Juga dalam dokumen resmi gereja Katolik, yaitu Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman, disebutkan pula tradisi Corona Advent yang perlu untuk dihidupi. Bahkan ada kemungkinan bahwa gereja mengakui sejarah Corona Advent ini memang dimulai dari negara Jerman dan Amerika Utara. Dengan menyebutkan Jerman, kita bisa langsung mengingat bahwa ada kemungkinan
itu adalah tradisi dari seorang pendeta Lutheran yang kita sebutkan dalam kisah tadi. Itulah sejarah Corona Advent yang bisa kita ketahui. Bagi saya pribadi, mengetahui sejarah Corona Advent ini menjadi sangat menarik. Karena dengan ini saya semakin mengetahui bahwa ternyata di berbagai denominasi gereja Protestan, salah satunya adalah Luther, ternyata ada kemungkinan, ada kesempatan untuk lebih merayakan Advent dengan lebih hikmat, dengan lebih sungguh. Salah satunya tadi dengan Corona Advent yang justru dimulai dari seorang pendeta Lutheran. Salah satu perjuangan kita adalah untuk menghidupi masa Advent ini di tengah banyaknya godaan atau tantangan untuk merayakan Natal justru sebelum hari raya Natal itu tiba, yaitu pada masa Advent. Mari kita beri kesaksian, mari kita beri teladan bagi orang-orang untuk sungguh-sungguh mempersiapkan masa Natal yang besar ini dengan sesuatu yang bermakna, yaitu masa penantian dalam masa Advent. Dengan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh pada masa Advent, hari raya Natal kita yakini sungguh lebih bermakna bagi kita, khususnya dengan tradisi Corona Advent. Mari memasuki masa Advent dengan penuh penantian. Yesus, Engkau andalanku. Pace Ebene.